Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita masih di pembahasan Ma'rifah Nakirah, masih menyelesaikan pembahasan al-alam. Baru kita masuk di isim isyarah. Kata penulis rahimahullah, hukum nama, kunyah, dan laqab. Dalam susunan ya, hukum nama, kunyah, dan laqab. Qala, beliau berkata, wa idza jitama'al ismu wal laqabu wajib ta'khirul laqabi fil afsah. Masya Allah. Jika terkumpul nama dan laqab, wajib diakhirkan laqab berdasarkan yang paling sahih, yang paling fasih. Kadang-kadang ada orang punya nama dan laqab. Ada juga orang punya kunyah, nama, laqab. Iya. Ini yang belum singgung sekarang adalah orang punya nama. Jadi orang kan punya tiga. Ada orang punya isim, ada orang punya laqab, dan ada orang punya apa? Kunyah. Ada orang punya kunyah. Iya. Kalau ada orang punya nama, kemudian dia punya laqab, maka cara menyusunnya dalam susunan kalimat adalah nama dulu baru laqab. Nah, ada orang punya nama misalnya Zaid. Dia punya laqab misalnya Zainul. Zainul. Ya Abidin yang kemarin. Ya. Dia punya laqab. Ada kunyahnya, tapi ini kunyah bebas posisinya. Ya. Abu Zaid misalnya. Kalau kunyah terserah di mana saja posisinya. Bisa antum awalkan, bisa antum akhirkan. Bebas. Tapi kalau kunyah dan laqab ada aturannya. Berdasarkan yang paling afsah, yang paling fasihnya, maka kalau menyusun antara nama dan laqab, nama dulu baru laqab. Paham dah? Nama dulu baru apa? Laqab. Paling fasihnya begitu. Di antum katakan Zaidun, Zainul Abidin. Paham kan? Nama dulu baru apa? Laqab. Ini yang paling apa? Fasihnya. Paham susunannya? Cara menyusun. Kalau ada orang punya, adapun kunyah bebas. Iya bebas. Bisa di sebelum nama, setelah laqab, sebelum laqab, tidak apa-apa. Paham kan? Itu masalah apa? Kunyah. Susunannya. Susunannya. Iya. Nah contoh, ja'a Zaidun Zainul Abidin. Lihat susunannya itu. Nama dulu baru apa? Nama dulu baru laqab. Iya. Terus i'rabnya apa? Astaga, sekarang i'rabnya. Apa i'rabnya itu laqab? Nah, nanti kalau antum dapat dalam baca kitab, ini dia i'rabnya. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab, dan jadilah laqab sebagai tabi' untuk isim dalam i'rab, untuk nama dalam i'rab. Jadi i'rabnya itu laqab tabi'un. Ya, ada catatan di sana 250, yaitu sebagai badal atau atof bayan. Atau bayan belum kita pelajari. Yaitu sebagai badal atau atof bayan. Sekarang sama saja, i'rab atof bayan dan badal sama. Ya, jadi nanti ada namanya atof bayan, tapi akhirkan saja dulu itu. Jangan dulu tanya apa itu atof bayan, karena kita belum pelajari. Yang penting untuk sekarang adalah bisa di-i'rab badal atau atof bayan. Atof bayan atau badal namanya tabi'un. Namanya apa? Tabi'un. Sehingga kalau i'rabnya sebagai tabi dan i'rabnya adalah tabi dalam artian ini adalah badal, bacaannya laqab sesuai dengan nama. Kalau namanya marfu berarti laqabnya juga apa? Marfu. Kalau namanya mansub, laqabnya juga mansub. Kalau namanya majrur, laqabnya juga apa? Majrur. Kalau antum katakan ja'a Zaidun
Zainul Abidin. Ra'aitu Zaidan Zainal Abidin. Marartu bi Zaidin Zainil Abidin. Paham kan? Jelas ini? Jadi i'rabnya laqab ikut nama. Ikut siapa? Nama. Jelas pembahasan kita ini? Jelas ini? Jelas ini ya? I'rabnya laqab itu ikut nama sebagai badal. Illa kecuali setelah antum paham itu kecuali idza kana mufradain, jika keduanya mufrad yaitu nama satu kata, laqab juga satu kata. Lihat catatan di bawah 251. Nama dan gelar tersebut bukan berupa mudhaf atau syabibil mudhaf, berupa mufrad, namanya masing-masing satu kata. Iya. Contoh, misalnya sebentar, ada orang misalnya namanya Zaid. Situ, namanya Zaid, namanya. Ini isim. Iya, isimnya Zaid. Dia punya laqab, iya, anggaplah Battah. Paham kan? Namanya berapa kata ini? Satu kata, laqabnya satu kata. Tadinya ini laqab bisa dirubah apa? Badal, kan begitu? Tadinya. Tapi kecuali kata beliau, keduanya mufrad. Ini mufrad, ini mufrad. Beda ini dah? Beda ini. Ini mufrad, ini bukan mufrad. Ini badal ini. Atau bayan. Seperti contoh di atas tadi. Karena dua-duanya bukan mufrad. Kalau dua-duanya mufrad, ini sekarang yang dibahas, kata penulis, illa idza kana mufradain, kecuali jika keduanya mufrad, fayajibu idhafatul ismi ilal laqabi, maka wajib diidhafakan isim ke laqab. Ini dasar ya. Nanti sebenarnya di buku tinggi akan ada khilaf antara orang Kufah dan orang Basra. Apakah dia wajib atau boleh juga seperti tadi. Dipahami ini? Jadi kalau keduanya mufrad beda. I'rabnya bukan tabi. Wajib diidhafakan nama ke laqab. Wajib diidhafakan nama ke laqab. Artinya laqab dibaca apa? Laqabnya dibaca apa? Laqabnya dibaca majrur, kan idhofah. Nama mudhaf, namanya mudhaf, laqabnya mudhafun ilai. Jadi antum baca Zaidu Battotin, seperti contoh penulis, nah Sa'idu Kurzin. Contoh penulis itu Sa'idu Kurzin. Lihat, namanya satu kata Sa'id, laqabnya satu kata Kurz. Langsung Sa'idu Kurzin. Sa'idu Kurzin. Catatan 252, idhofah yang dimaksud adalah idhofah lafdhiyah, sebagaimana akan datang penjelasannya pada bab majrur dengan mudhaf. Nanti akan datang lagi nih, akan diulang. Idhofah yang diinginkan adalah idhofah lafdhiyah, karena nanti di buku ini kita sudah tinggi masalah idhofah. Idhofah terbagi dua, idhofah lafdhiyah dan idhofah ma'nawiyah. Jadi intinya adalah wajib kata beliau diidhofakan nama ke laqab. Jika nama mufrad, laqabnya juga apa? Mufrad. Dipahami ini? Antum misalnya ada orang bernama ya Muhammad, terus laqabnya adalah Al-A'raj, yang pincang. Iya, laqabnya adalah Al-A'raj. Antum boleh idhofakan Muhammadul A'raji. Paham kan? Kalau itu jadi laqab, bukan jadi sifatnya, kan jadi gelar. Jadi gelar. Kalau sifat ya jelas, kalau naat ikut man'ut. Tapi kalau jadi laqab, boleh diwajib diidhofakan yang pertama ke yang kedua. Jelas ini sekarang? Jelas ini? Siapa kira-kira yang belum jelas? Atau masih samar? Gelar. Bisa. Syekh.
Ja Ustadz Ubaid itu tidak fasih. Kan belum bilang tadi al-afsah yang paling fasih. Kan saudara? Kan belum bilang apa? Yang paling fasih. Kan makanya di sana kadang ada orang dia akhirkan syekhnya Hasan Syekh. Dah? Paham kan? Iya. Bukan dibilang kalau gelar diakhirkan Muhammad Al-Imam. Kalau jadi gelar. Dah? Jadi gelar diakhirkan yang paling fasih. Kalau diawalkan boleh, tidak ada masalah diawalkan, tapi tidak fasih. Seperti orang gelar-gelar orang sekarang kan itu semua gelar itu. SPD, sarjana pendidikan, di mana letaknya? Di belakang. Di belakang nama tuh itu paling fasih. Kalau diletakkan di awal tidak ada masalah, tapi paling fasihnya di belakang nama. Kan saudara? Perhatikan di ucapannya, bukan salah. Al-afsah fil afsah. Berdasarkan bahasa urutan afsah paling fasihnya. Dipahamkan? Iya. Wala tartiba bainal kunyati wal isim. Tidak ada urutan untuk kunyah dan nama. Tidak ada. Jadi kunyah dan nama bebas. Boleh antum bilang, iya Ubaid Abu Yusuf Ubaid. Dipahamkan? Boleh. Tidak ada urutan paten antara kunyah dan nama. Wala bainal kunyah wal laqab. Tidak ada juga urutan tetap antara kunyah dan laqab. Berarti kunyah dan laqab juga bebas urutannya. Makanya nanti laqab itu bisa di antara nama dan kunyah, bisa setelah laqab, bisa sebelum nama. Bisa sebelum nama. Karena kunyah posisinya bebas. Tidak ada urutannya dengan nama, tidak ada urutannya dengan laqab. Dipahamkan? Boleh. Antum misalnya di contoh kita tadi itu ada Abu Zaid, Zainul Abidin. Serba Zaid. Za awalnya. Zaidun, Zainul Abidin, Abu Zaid. Boleh Abu Zaid, Zaidun, Zainul Abidin. Boleh Zaidun, Abu Zaid, Zainul Abidin. Yang penting laqab tidak mendahului nama. Yang penting laqab tidak mendahului nama. Kalau kunyah bebas. Jelas ini? Jelas pembahasan ini? Alhamdulillah. Tahu tabi? Tawabi, bab tawabi. Tawabi ada berapa? Sudah 2 kitab kita lewati. Tawabi ada berapa? 4 tak? Iya kan? Naat. Badal. Mudhaf nilai. Mudhaf nilai. Apa lagi? Taukid. Ada lagi berarti. Ataf 5. Berapa tabi? Cepat sekali dulu. 4 atau 5? Karena berdasarkan kita ini 5. Karena kita sebutkan naat, ataf, taukid, badal, mudhaf nilai. Tapi tidak apa-apa, biar aja hafal dulu 5. Nah, untuk sementara. Yang antum tahu tentang ini ataf, taukid, badal, naat, mudhaf nilai apa? Mengikuti i'rab sebelum itu dibilang tabi. Babnya 2 kitab ini yang kita lewati. Saya kira kalau dibilang tabi tidak samar lagi orang. Karena sudah kitab ketiga. 2 kitab kita bahas itu tabi. Tabi itu ikut sebelumnya dari sisi i'rab. Tahu tabi itu? Saudara, tabi. Tahu tabi? Misalnya antum naat. Ketika dia jadi naat, pasti sebelumnya sama dengan man'ut. Ketika jadi taukid, sama dengan yang dikuatkan. Ketika menjadi badal, sama dengan dibadalkan. Ketika menjadi atop, sama harokatnya. Itu dibilang tabi.
Jadi mudhaf nilai sekarang mudhaf nilai masih tabi? Bukan, mudhaf nilai bab majrur. Kenapa bab tabi? Dipahami ini saudara? Dia mengikuti i'rabnya, artinya antum baca nama i'rabnya apa? Maka bad itu lakob, begitu i'rabnya. Misalnya gini, Ja'a Zaidun, apa ini? Ropa nasab. Yang saya bilang, tidak ada di buku saudara. Ja'a Zaidun marfu. Maka nanti kalau ada lakobnya antum baca apa? Marfu juga. Ra'aitu Zaidan. Nanti antum baca lakobnya. Marartu bi Zaidin. Begitu. Namanya tabi. Iya, kita bahas apa? Lakob. Lakob itu ikut. Nah, tadi kita sudah contoh ini saudara. Ini tadi kalau antum baca Zaidun, ini Zainu. Zaidan, ini Zaina. Zaidin, ini nanti Zaini. Kan ikut i'rabnya. Jelas? Belum? Baik. Selesai. Kemudian pembagian berikutnya lagi. Wa yanqasimul alam aidha. Nama terbagi juga. Nama terbagi juga. Ini pembagian lain untuk nama. Ila mufradin wa murakkabin. Kepada nama mufrad. Ia nama mufrad satu kata. Wa murakkabin. Dan ada nama murakkab. Lebih dari satu kata. Jika ada nama orang itu. Ya, ada satu kata. Ada lebih dari satu kata. Fal mufrad. Maka nama mufrad. Seperti Zaid. Hin. Itu nama mufrad namanya. Jadi nama yang satu kata itu dikatakan nama mufrad. Wal murakkab salah satu aksam. Sementara murakkab itu ada 3 pembagiannya. Nama yang terdiri dari 2 kata atau lebih itu terbagi 3. Terbagi 3 ini dilihat dari susunannya. Karena kadang ada orang punya nama susunannya mudhaf nilai. Ada orang punya nama susunannya mubtada khobar atau fi'il fa'il. Ada juga orang punya nama bukan mudhaf nilai susunannya. Bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khobar. Tapi susunannya adalah 2 kata yang sudah dijadikan satu. Dipahamkan? Tidak lagi mudhaf nilai. Tidak lagi fi'il fa'il mubtada khobar. Tapi sudah jadi satu kata. 2 sebenarnya dijadikan satu. Ini bentuknya. Itu murakkab. Makanya kata beliau dia terbagi 3. Dilihat dari bentuk susunannya. Pertama murakkabun idhofi. Ini paling banyak ini. Ada nama murakkab idhofi. Mudhaf nilai. Ini terbanyak nama yang seperti ini. Kalau dia murakkab. Apalagi nama Arab ya. Kalau nama Indo. Banyak murakkabnya tidak idhofi. Karena orang kasih nama orang. Ahmad Zakaria. 2 kata tapi bukan mudhaf pun ilai. Kebanyakan ajam tidak idhofah. Bukan murakkab idhofah. Kebanyakan nama ajam. Kebanyakan nama ajam tidak idhofah. Ini kebanyakan nama Arab. Maka dia di urutan pertama. Murakkab idhofi. Nama terdiri dari mudhaf dan mudhaf nilai. Seperti Abdullahi, Abdurrahmani. Itu nama murakkab idhofi. Wa jami'ul kuna. Wa jami'il kuna. Dan seluruh kunya. Jadi kan kunya juga nama. Kunya juga adalah nama. Seluruh kunya itu nama yang murakkab idhofi. Itu adalah nama yang murakkab apa? Idhofi. Jadi Abu Bakar murakkab idhofi. Abu Abdillah murakkab idhofi. Dipahami ini? Paham jenis pertama nama? Murakkab idhofi. Iya. Yang kedua, murakkab masji. Murakkab yang telah digabungkan. Asalnya 2 kata, tapi telah dimasji. Ini di pembahasan Ismul Ladzi lan Sharif. Berulang di sini karena dia nama. Murakkab masji. 255. Iya, 255 itu di i'rab dengan i'rab
ismul ladzi la yansarif. Ya, kecuali yang berakhiran wai, maka dia mabni di atas kasro. Untuk murokab idhofi tadi, di i'rab yang pertama sesuai dengan amilnya, kata pertamanya ya, Abdullah. Itu abdunya tergantung penyakit sebelum, bisa abdu, bisa abda, bisa abdi. Kalau Allahinya kan selalu majrur, kan dia mudhafun ilai, di i'rab dengan sesuai dengan amilnya. Dan yang kedua selalu majrur sebagai mudhafun ilai. Adapun murakkab masji, murakkab yang sudah disatukan, maka ini di i'rab sebagai ismul ladzi la yansarif, sudah lewat bersama kita. Marfu dengan tanda dhamma, mansub dengan tanda fathah, majrur dengan tanda fathah. Jelas kan? Itu maksudnya. Sudah tidak perlu diulang lagi, ini kita sudah 3 kali ini ya lewat. Kemudian contohnya beliau contohkan ba'labak dari kata ba'lun bakun, ba'lun bakun, 2 kata itu asalnya. Kemudian mereka jadikan satu menjadi ba'labakka. Hadramaut, asalnya hadr maut. Paham kan? Hadr maut. Asalnya mereka jadikan satu menjadi nama, satu kata, hadr maut. Sibawai, asalnya siba wai. Siba wai. Kemudian jadi satu menjadi apa? Sibawai. Ya, cuma nama yang murakkab ini masuk di sini namanya nama murakkab masji. Kalau secara i'rab dia adalah mabni. Secara i'rab dia adalah mabni. Ini jenis nama murakkab yang kedua. Murakkab yang ketiga, wa murakkab isnadi. Ada ternyata di dalam bahasa Arab nama yang disebut dengan murakkab isnadi. Murakkab isnadi ini nama yang susunannya isnadi, mubtada khobar atau fil fa'il. Ada orang bernama misalnya gini, mubtada khobar, Zaidun qaimun. Misal, siapa tahu nanti Fajar mau kasih nama anaknya Zaidun qaimun. Ini kan bukan mudhaf nilai. Iya kan? Asalnya apa ini? Zaidun i'rabnya apa? Hah? Mubtada, qaimun khabar. Dikasih nama Zaidun qaimun. Atau ada orang kasih nama anaknya koma Zaidun. Koma Zaidun. Paham kan? Siapa namanya? Koma Zaidun. Dipahami ini? Susunan apa ini? Jumlah fi'il, fa'il. Kalau bentuknya jumlah fi'liyah atau ismiyah, namanya murakkab isnadi. Namanya murakkab apa? Isnadi. Itu namanya itu. Jadi ada murakkab idhofi, ada murakkab isnadi, ada murakkab masji. Itu tersusun dalam bahasa Arab. Susunannya. Iya. Seperti baroko nahru. Baroko fi'il, nahruhu fa'il asalnya. Tapi jadi nama ini. 2 kata susunan isnadi. Baroko nahru. Wa syabakornaha. Sama juga syabakornaha fi'il fa'il. Iya. Ini juga murakkab. Ini juga nama murakkab namanya. Dan ini kebanyakan nama orang ajam. Banyak nama orang ajam itu di murakkab ketiga. Murakkab isnadi. Muhammad Jibril. Dah? Ahmad Jibril. Paham kan? Fajar siapa namamu? Muhammad Fajar. Lahir di waktu fajar. Itu bentuk murakkab isnadi. Ya enggak Fajar? Tanya bapakmu nanti. Lahir di waktu fajar itu pengabaran. Muhammad adalah lahir di waktu fajar. Mubtada khobar itu. Jadi nama. Dah? Fahri siapa namamu? Muhammad Fahri. Paham dah? Itu semua murakkab isnadi. Kebanyakan nama ajam, mereka kasih nama anaknya murakkab isnadi. Bukan murakkab idhofi. Beda Arab. Arab kebanyakannya murakkab isnadi. Kalau Arab, jarang itu orang Arab kasih nama murakkab isnadi. Jarang. Mereka rata-rata kalau memang 2 kata adalah murakkab idhofi. Kalau enggak, 1 kata saja. Nanti lebihnya adalah bapaknya. Itu nama bapaknya. Misalnya Muhammad Abdullah sebenarnya dia ringkas. Muhammad bin Abdullah. Cuma binnya mereka hapus.
itu nama bapaknya saja. Kalau 3 itu nama kakeknya. Dia bukan murakab isnadi, bukan. Tapi dia kasih nama bapak, namanya, nama bapak, nama kakek. Jadinya 3 suku kata. Jadinya 3 suku kata. Karena kan nama mereka 3 nama tapi bapak kakek. Tapi kalau namanya saja kalau 2 suku kata maka kebanyakannya idhofi. Nah, bedanya dengan ajam begitu. Kalau ajam kebanyakannya bukan idhofi. Kebanyakannya bukan idhofi tapi apa? Isnadi. Isnadi. Jelas kita ini? Jelas kita ini? Inilah pembagian nama dalam bahasa Arab. Tidak akan lepas dari itu. Kalau dia tersusun. Kalau dia tersusun. Jelas ini? Siapa yang belum jelas kira-kira tamat nama. Dan ini alhamdulillah sudah lumayanlah lengkap pembahasannya. Iya, pembagian pertama syaksi jinsi. Kedua isim lakob kunyah. Ketiga terkait dengan susunannya. Keempat terkait dengan jenis lagi nama berdasarkan kata yang dipakai dalam nama itu. Kadang mufrad 1 kata. Kadang murakkab. Murakkab ada 3 bentuk yang dilihat. Ada idhofi, masji, isnadi. Ada pertanyaan? Karena kita sudah tidak akan ulang lagi ini. Bahkan tahun depan baru antum ulang ini. Pembahasannya. Tidak dengar. Tes, tes. Tes. Afwan Ustaz. Kalau semisal kunyah diakhirkan dari lakob atau dari nama, dia tetap sebagai tabi? Juga sebagai tabi kah Ustaz? Ya, tetap dia. Kunyah. Kunyah tetap tabi. Badal atau bayan. Ada lagi? Di bawah. Amil tidak berpengaruh padanya. Jadi kalau antum punya nama dan anaknya antum punya nama Zaidun Qaimun, tetap penyakit tidak berpengaruh padanya. Ja'a Zaidun Qaimun, Ra'aitu Zaidun Qaimun, marartu bi Zaidun Qaimun. Penyakit tidak berpengaruh padanya. Itu kalau murakkab isnadi. Penyakit tidak berpengaruh padanya. Muhammad Fajar, ja'a Muhammad Fajar, ra'aitu Muhammad Fajar, marartu bi Muhammad Fajar. Penyakit tidak berpengaruh padanya. Murakkab isnadi. Penyakit tidak berpengaruh padanya. Itu orang ajam ya, paling bertahan namanya. Penyakit tidak berpengaruh. Paham, Dani? Morok. Cuman tidak berpengaruh penyakit padanya. Ya? Nama tidak masuk mabni. Silakan Pak. Kalau bayi Bima itu nama atau apa itu? Nama lah Pak. Iya. Bimanya Masa kita ragukan? Di belakangnya itu ada ikut. Nama Pak, nama. Oh iya. Jadi kita mau apakan itu? Iya. Nama itu Pak. Alhamdulillah. Seperti Pak Gopar, nama itu. Iya. Asalnya Gopar bukan nama. Nah, tapi karena Bapak kita kasih nama ya jadi nama. Ada lagi? Jadi kalau ada samad nama ini tanya memang ya. Terus terangkan ini tidak akan ulang lagi. Tahun depan lagi. Itu pun kalau antum datang kembali. Kalau tidak datang kembali ya sudah cukup begitu saja. Jelas ya?
Hmm? Berarti ada dua, kan tinggal begitu. Dah, ada dua tarkib di dalamnya. Kan sudah jadi paragraf itu. Dah, ada orang bernama Muhammad Fajar Abdillah Sibawai. Ya sudah. Ya diambil semua tarkib. Paham saudara? Sudah ini jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya adalah terkait dengan isim isyarah. Tapi ini karena hari Kamis, kita tidak bisa selesaikan ini satu kali, kita akhirkan. Hari Senin insya Allah. Hari Kamis ini atau bukan? Iya, cukup dulu dengan nama. Kita cukup dulu dengan nama. Makanya saya tadi mau lanjut, tapi kayaknya tanggung-tanggung ini. Menggantung nanti. Enggak, nanti hari Senin saja insya Allah masuk ma'rifah berikutnya. Iya. Sedikit lagi ya, insya Allah. Mana mic kita tuh? Untuk murakkab yang isnadi Ustaz, fi'il fa'il apakah jika dia fi'il majhul juga termasuk? Semua. Fi'il naibul fa'il. Kan jumlah fi'il ada. Misalnya, siapa lagi namanya tuh? Irfan. Orang Jawa Tengah, Mas Irfan. Lahir anaknya, dia kasih nama Duriba Zaidun. Murakkab apa itu? Isnadi fi'il naibul fa'il. Duriba Zaidun. Murakkab isnadi. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insyaallah sebentar kita mulai baca kitab tepat waktu ya. 8 pas karena cepat kita berhenti ini dah. Iya. Kencing cepat. Iya kan? Alhamdulillah. Saya mulai di 8 tepat. Dah. Subhanallah.